Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan pengajian ya, tapi ini hanya diskusi saja. Nah, kita berdiskusi soal sebenarnya soal kita dengan anak kita sebenarnya. Nah, kalau kita dengan anak kita ini, menurut hemat saya ini bukan persoalan sederhana ya, lebih dari sekedar pekerjaan, lebih dari segala hal yang ada yang kita lakukan di dunia ini. Karena mudah-mudahan kita sepakat ya Bapak dan Ibu yang melakukan sementara, nanti di yaumul hisab itu kita akan ditanya, terutama Bapak yang berseragam hitam ini, yang nggak seragam itu ya. Kita akan ditanya, kalau kita nanti punya anak, kita akan ditanya dia melihat. Sepakat nggak, Bapak? Sepakat ya? Kalau kita baca kitab-kitab tentang Tarbiyatul Aulad Islamiyah itu, nanti masing-masing kita ini, terutama bapak yang depan lebih dahulu, kemudian baru ibu-ibu, kata Syekh Abdullah Nasir Ulwan, nanti bapak ini akan ditanya tentang apa yang dia berikan terhadap anaknya, apa yang dia lakukan terhadap anaknya. Nah, gimana caranya? Apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya begini, ketika bapak dan ibu, terutama bapak, sudah memutuskan untuk menikah, ya berlakulah hisab itu ya Bapak Ibu yang berkahwin. Kemudian Allah takdirkan istri hamil. Nah, berlakulah hisab itu, nanti akan ditanya, apalagi ketika istri sudah hamil besar, umur 8, umur 9. Nah, apa yang ditanya di dalam berbagai kitab Tarbiyatul Aulad itu ditanya adalah apa yang engkau lakukan, karena kita sudah menjadi calon ayah dari anak itu. Umur 8, 9 bulan sebagai seorang calon ayah muslim, apa yang Anda lakukan terhadap yang anak kita itu? Ayo Pak. Nanti kita akan lihat, terutama ada tiga yang akan ditanya betul oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau calon ayah itu umur 8, 9 kehamilan itu apa ya kira-kira yang calon ayah muslim itu apa yang dilakukan? Mikirin 7 bulan. Mikirin 7 bulan ya. Mikirin 7 bulan ya. Iya. Mikirin 7 bulan dan mikirin melahirkannya gimana gitu. Iya, memberi nama ya. Tapi yang paling esensi sebenarnya adalah yang seperti nanti kita menyambut ketika Allah katakan surat An-Nahl 78 itu, waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Itu ada 3 hal yang bapak ibu nggak bisa. 3 hal ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika anak lahir, Allah menciptakan yang pertama itu menciptakan waja'alakum sam'a, telinga, mata dan hati. Nah, nanti akan dihisab oleh Allah, wahai calon ayah, nanti ketika anakmu lahir, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah, sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu. Kemudian Allah menciptakan ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Kita sepakat ini ya, dan ini nggak boleh dibergen, ini memang harus sepakat ini, ya, nggak boleh ada negosiasi di sini. Allah ciptakan telinga, mata dan hati anak kita, dan kemudian berlakulah hisab itu di sana. Ketika pertama lahir anak itu, apa wahai ayah, wahai ibu yang engkau berikan kepada anakmu, terutama lewat yang 3 ini, lewat telinga, lewat mata, lewat hati. Nah, apakah yang engkau masukkan lewat telinga anakmu? Nah, yang paling bagus itu adalah apa Bapak dan Ibu yang paling bagus? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi yang masuk ke lewat mata apa? Anak kita melihat, walaupun dia tidak mengerti, wajah ayahnya yang memang wajah yang suka berwudu, wajah ibunya suka berwudu. Makanya dalam Tarbiyatul Aulad itu, kalau punya anak bayi itu, kalau gendong bayi, itu bagusnya jaga wudu kita. Kalau kita lagi gendong bayi itu. Karena apa Bapak dan Ibu? Anak itu punya kemampuan mengcopy paste, kemampuan menyimpan. Itu dia bertahan sampai umur 4 tahun sampai 5 tahun. Dia bisa menyimpan apa yang dia lihat. Nah, di umur 0 sampai 3,5 tahun atau 0,2,5 tahun itu umur sapi namanya. Itu dia simpan, itu dia simpan itu selama 10 tahun ke depan.
Jadi kalaulah nanti bapak dan iman, yang jadi persoalan kita adalah nanti ditanya sama Allah. Yang kedua kan sudah ya, satu telinga, mata dan hati. Yang kemudian yang ketiganya apa? Hati. Nah gitu. Nah hatinya itu apa itu yang nanti dihisab oleh Allah? Apa kira-kira bapak dan ibu yang hati? Kalau bapak ibunya sering bercerita tentang hal-hal yang baik. Kalau bapak suami istri sepakat di dalam rumah tangga itu bahwa ketika anak, terutama di umur sapi, ketika di umur ayahnya Luqman mengatakan di surat Luqman, umur sapi itu kan umur terbaik ya bapak ibu, umur yang terbaik. Kita, kalau saya ngomong soal ini, soal tahap perkembangan ini, saya sebenarnya nggak sanggup untuk mengatakan, karena saya adalah orang yang paling zalim terhadap anak-anak. Kenapa? Tahap perkembangan itu Allah sudah terangkan betul dalam Al-Quran dan hadis. Cuman persoalannya, kita punya anak, kita nggak pernah melihat itu. Sehingga kita ngedein anak kita, ngebesarin anak kita, itu nggak tahu dasarnya dari apa. Dari mana kita dasarnya nggak tahu. Tadi saya mengatakan Bapak dan Ibu yang mulai Rasulullah Ta'ala, kalau istrimu hamil tua besar, itu yang harus kita lakukan kalau suami itu adalah membuat aman dan nyaman. Dua yang harus kita buat, aman dan nyamannya, istri dan calon anak kita. Nah kalau suami itu biasanya teknisnya gini Pak, Bapak dan Ibu. Suami itu namanya skin to skin, dia pegang perut istrinya. Dan dia dalam tanda petik dia wajib 1 kali 24 jam itu tidak boleh tidak dia harus melafazkan Al-Quran di depan istri dan calon anaknya. Gini Pak, gini. Jangan gini-gini, kalau ini jadi stres istrinya. Jadi gini. Penuh kelembutan ya Pak ya. Penuh kelembutan. Jangan gara-gara nih gua ditugasin begini nih, gua capek kerjanya, enggak, tapi dengan kelembutan. Nah, nanti di umur 0 sampai 2,5 tahun atau 3,5 tahun, saya masih ingat kita pernah bahas di lantai berapa ya. Bapak dan Ibu yang belakang Ta'ala yang terbaik. Ini kita keluar nih nyari uang, pulang malam, itu kan hebat banget ya kita ya. Taat kita tuh luar biasa gitu sama pekerjaan. Tetapi buat apa itu sebenarnya? Buat yang di rumah sebenarnya. Gitu. Nanti jangan sampai nanti dia umur hisab, kita menjadi orang tua yang bangkrut. Seolah-olah di dunia ini, wah saya udah cari uang kemana-mana, pulang sore, pulang malam, sakit-sakitan gitu. Tapi nanti dia mulai, Allah tanya, telinga anakmu dikasih apa? Lupa saya. Kok nggak ada kalimat-kalimat Allah di sini? Gitu. Oh udah, saya beli VCD waktu itu, kata malaikat, yang VCD orang yang berpahala. Saya sudah yang berpahala, bukan kamu yang berpahala, bukan kita. Gitu ya. Oh saya pernah masukin anak ke TPA, yang berpahala gurunya, bukan kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berkasih Ta'ala, saya cuma mengingatkan ke diri saya bahwa sebenarnya esensi hidup kita bukan di sini. Gitu. Esensi kita ini adalah wasilah saja. Ini cara saja kita untuk nanti kita memudahkan kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala dia Maha. Apa yang pertama ditanya soal anak yang tadi itu apa? Ada 3 prinsip pengasuhan yang sangat luar biasa yang kita nggak bisa. Yang pertama, anak itu takdir Allah. Allah sudah mentakdirkan kamu ayahnya si fulan, bukan orang lain. Kamu ayahnya si fulan. Dari kamulah nanti anak kamu itu melihat ada lafaz Al-Quran keluar di sini. Jangan sampai nanti anak kita sudah umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun baru dia mendengar dan melihat ayahnya melafazkan Al-Quran. Sudah terlambat pembentukannya di otak anak kita. Nah yang Bapak Ibu yang melepas ta'ala, mudah-mudahan kita sepakat ini umur sapi itu dalam Islam, umur sapi itu adalah umur yang terbaik. Sepakat ya insya Allah ya. 0 sampai 3,5 itu umur yang terbaik. Umur yang terbaik sepanjang hidup manusia itu yang terbaik. Jadi kalau bersuami istri nanti yang mau mencari istri, bapak yang mas yang mau nyari istri, ya carilah istri, mantapkan ke dia, tanya ke orang lain, tanya ke ibunya, tanya ke bapaknya, apakah orang anak ini suka baca Al-Quran atau tidak? Kalau mau menikahi dia. Gitu. Kenapa Bapak dan Ibu yang melakukan semua ta'ala, nanti ketika Allah takdirkan, nanti kita periksa ada positifnya di alat penulisan hamil itu, nanti kita sedang menitipkan amanah yang luar biasa di rahimnya. Kalau perempuan ini muslimah ini tidak suka, rahimnya sudah tumbuh calon anak kita, dia nggak suka baca Al-Quran, apa yang terjadi? 9 bulan ini Bapak dan Ibu yang melakukan semua ta'ala. Nah, baik. Nah di umur 0 sampai 3,5 tahun itu adalah umur yang terbaik. Saya berharap ke diri saya, sebenarnya saya menasihati diri saya bahwa ketika kita menikah ada di umur 0 3 tahun anak kita itu benar-benar antara kita suami istri itu harus sama-sama nih Pak. Abang dan Ibu yang melakukan ta'ala. Kalau bertengkar
mendingan dicari tempat yang lain untuk bertengkar dengan depan anak-anak kita. Gitu. Kalau mau marah ke istri atau apa, mendingan tempat yang lain. Gitu. Mendingan tempat yang lain. Gitu. Nanti kapan-kapan kita bicara cara marah seperti apa. Dan Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, kalau saya istilahkan itu ada 2 cara marah nantinya. Ada yang marahnya itu seperti jackal, seperti anjing hutan. Dan maaf Bapak, saya banyak teman-teman kita, banyak bapak yang sudah laki-laki yang jadi bapak, dia lebih suka marah itu seperti jackal, seperti anjing hutan marah. Nah, kalau Rasulullah SAW itu menyarankan kita seperti jerapah marah. Kalau jerapah marah itu dia naikkan lehernya dulu, gitu, baru dia lihat ini perlu marah apa tidak, perlu nahan diri apa enggak, gitu ya. Nahan diri enggak. Jerapah itu adalah salah satu-satunya binatang mamalia yang jantungnya besar. Kalau jantungnya besar itu dia bisa narik nafasnya lama. Istighfar dulu, astagfirullah. Gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan kita nanti jerapah kapan kita bicara. Nah, baik teman-teman yang dilaksanakan ta'ala. Nah, kita sekarang masuk ke sebuah diskusi yang asuh anak di era digital dan cyber. Nanti bicaraan gadget. Kalau gadget itu ini aja Pak, hanya sarana aja. Sarana aja. Nah, asi ini sepakat ya Pak ya. Yang Allah menciptakan anak kita dan kita, ada akalnya, ada ruhnya, ada jasadnya. Gitu ya. Ada jasadnya. Nah, kalau pengasuhan pendidikan itu tiga-tiganya. Betul ya Pak ya? Tiga-tiganya. Ada mata, ada telinga, ada hatinya. Ya Pak dan Wilayah Kesemantan. Nah, kita melihat. Nah, kalau kita melihat surat An-Nahl 78, Bapak Ibu yang mulia Allah, sesungguhnya inilah sebenarnya pengasuhan. Sesungguhnya inilah sebenarnya Bapak dan Ibu nyari uang kemana-mana itu sesungguhnya menjaga yang 3 ini di anak kita. Hanya menjaga yang 3 ini. Jadi kalau yang nanti kembangan yang lain gimana yang lain Pak Irwan? Kembangannya yang dari ini Pak. Jadi awal hidup manusia nanti mulai dari ini. Tugas kita kalau kita punya anak adalah pelihara ini anakmu supaya apa? Supaya nanti dia umur hisab. Nanti hisab kita lewat apa? Kita baca surah Al-Baqarah atau surah Imran. Hisabnya lewat ini 3 juga Pak ya? Lewat yang 3 juga ya? Jadi sesungguhnya pengasuhan dalam Islam itu gak rumit-rumit. Jaga yang 3 ini aja. Gitu. Jaga yang 3 ini. Cuman persoalannya yang 3 ini jagain susah banget. Susah banget. Kalau nggak ada bekal, nggak ada ilmu, susah. Nah, tadi yang saya mengatakan, Allah mengatakan di awal surat An-Nahl ini juz 8, ketika pertama 0 tahun anak kita ada 3. Allah jadikan 3. Waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Allah ciptakan 3. Jadi kalau begitu jaga yang 3 ini. Nah, kapan menjaganya? Allah bilang di surat di umur sapi di ayat Luqman mengatakan 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ini kuatkan ini karena penelitian di barat mengatakan setiap yang lewat mata bisa disimpan 10 tahun. Setiap yang lewat telinga bisa disimpan 10 tahun. Setiap yang lewat hati di umur 3,5 tahun bisa simpan 10 tahun. 10 tahun apa ya? Enak ya sebenarnya. Cuman gimana ngejagain sampai 3,5 tahun. Antara kita suami istri kadang-kadang nggak sama. Kata istri, dia bilang, "Bang, gue nonton TV dulu Bang ya. Novelnya enak banget nih." Kata suami, "Ya Allah dek, itu anak mau sampai 3,5 tahun. Nanti Allah akan tanya aku apa yang masuk ke dalam telinganya, apa yang masuk lewat telinga, lewat matanya." Gitu. Nah, kata istri, "Udah Bang Aji ntar urus dah, kan Abang yang tanya sama Allah. Saya nyusul aja udah." Iya. Nggak bisa. Kebayangnya apa? Paling hebat, yang paling susah dalam hidup kita berumah tangga itu apa? Bukan kekurangan uang. Yang paling berat itu apa? Nggak sama kita sama istri, nggak sama. Itu yang paling berat itu. Makanya Rasulullah SAW itu dalam rumah tangga itu ada 5. Ada 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun awal itu adalah suami istri harus benar-benar yang melaksanakan apa yang Allah katakan. Kamu pakaian dia, dia pakaian kamu. Jadi bulan madu boleh, 5 tahun boleh bulan madu. Tapi 5 tahun awal ini kamu harus selesaikan. Kamu adalah pakaian dia, dia pakaian kamu. Dia penutup aibmu, kamu penutup aib dia. Jadi harus ngomong nih berdua nih. Kita punya banyak aib nggak kita menikah? Banyak kekurangan nggak Bapak? Banyak banget, banyak banget. Nah Allah takdirkan ada pasangan, pasangan itu yang ingatkan kita. Selama 5 tahun minimalkan aib yang berdua ini. Misalnya begini, Dek, kita bilang nih 5 tahun, Dek maaf ya, abang ini orangnya emosional. Karena emang dulu waktu kecil, abang mau dipukul terus sama babak.
Jadi nggak bisa nih dikritik apa dikit, abang naik nih emosinya gitu. Itu namanya aib kita. Siapa yang Allah takdirkan menutup aib kita? Ini pasangan kita ini. Nah, kalau udah mulai dikit, naik dikit, muka kita udah berubah. Istri kita bilang itu, bang, istighfar bang, istighfar apaan? Gitu. Kan saya pakaian abang. Ya kita ingat. Gitu, selesai 5 tahun. Kenapa Bapak dan Ibu? 5 tahun berikutnya itu sangat ditentukan 5 tahun awal ini. 5 tahun awal. Nah kadang-kadang istri misalnya, istri kita orangnya sensitif banget, gitu. Bang, gitu. Minum bang, teh manis bang. Kita pulang kantor, kita minum, kurang manis, teh manis. Nah namanya laki-laki, dia minum teh manis, tempat yang lain enak banget. Teh manis dia taruh aja. Nah kata istrinya, bang, ngomong panas banget, taruh situ aja, gampang. Nah gini, bang minum bang, enak nih teh manis. Yuk taruh situ aja, nama sih. Istri langsung ke dalam kamar. Di dalam kamar aja di jendela keluar, dia ngeliat ada keluar jendela, nasib gua nih. Allah, gini banget nasib. Sensitif ya, sensitif. Itu kekurangan dia. Iya. Siapa yang harus menutup sebenarnya adalah, nah, Bapak Ibu yang berdoa Subhanahu wa taala, kalau nggak diselesaikan di 5 tahun awal, nanti kita akan bermasalah di berikutnya. Satu persoalan yang masalah itu apa Bapak Ibu? Kalaulah lahir anak, nanti anak akan mengcopy paste 2 yang cacat dari 2 orang ini. 2 yang kurang-kurang 2 orang ini akan copy paste. Kenapa? Karena dia memang di umur copy paste yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak 0 sampai 2,5, 0 3,5 tahun, target utama suami istri itu apa? Dia punya uang, punya gaji, dia bilang sama istrinya, "Dek, ini jangan sampai nih anak itu udah lahir nih. Kita apa yang kita benahin pertama? Bukan kita benahin rumah dulu. Kita benahin berdua makhraj Al-Quran kita. Maksud huruf Al-Quran kita. Itu dulu yang benahin. Kenapa? Ini dia kena ini. Kalau rumah mau ngontak dulu dah, gampang dah. Cariin guru dah. Gue cuma bisa auju aja. Dari dulu auju. Ini gak benar ini bang. Udah ini gaji abang nih, cariin guru dah. Nih. Buat apa? Anak kita punya hak. Dan Allah akan tanya nanti. Gitu. Nah Bapak Ibu yang mulai sementara, seperti yang Bapak Ibu pernah dengar juga, mungkin tempat yang lain, telinga anak ini dia bisa nyimpen nih Pak 6.000 kata-kata per hari. 6.000. Kalau kita konvertkan ke Al-Quran, 6.000 itu udah berapa tuh Al-Quran yang dihafal anak kita? 7 Pak. Dia nggak ngerti, tapi dia simpan. Berapa lama dia simpan? 10 tahun. Nanti ketika udah 10 tahun umurnya, nanti tinggal di trigger aja, pelang keluar. Nah, makanya ngeliat tuh, hafiz Quran di TV, anak-anak gampang banget. Keluar Al-Qurannya, keluar apa aja tinggal diomongin. Saya, Pak, ngalamin pribadi saya, susah banget bocah. Dia aja, nih, ayo hafal. Hafal sebentar, yang depan hafal, di belakangnya hilang. Kadang-kadang kita marah sama anak kita umur 10-11 tahun. Marah, kenapa sih susah banget ngafalnya? Makan gak kurang, apa gak kurang? Bukan dia gak susah, dia harus nanya sama kita. Baba jangan marah-marah sama saya. Saya mau nanya, di umur saya 0 sampai 9 tahun, Baba masukin nggak Al-Quran ke saya? Baba kerja. Nah itu udah. Mau saya tanya soal Al-Quran, Baba kan kerja kan. Jadi kepada Ibu yang melakukan semua ta'ala, tadi yang saya mengatakan, Pak, sesungguhnya dalam rumah tangga itu ada suami istri aja Pak. Kalau kita nggak sama gitu ya. Itu ada. Baik. Sampai di sini ada dulu yang nanya, Pak. Ini nggak kuliah sebenarnya. Kuliah ini pun nggak selesai nggak apa-apa, tapi kalau ada yang esensi ditanyakan boleh Pak, kalau bisa saya jawab ya. Udah terlewat dari 3,5 tahun ya? Istighfar Pak. Istighfar. Cari Dengan lain dari awal perbaiki diri lagi ya. Dari yang baru Pak ya? Iya. Itu pertanyaan saya juga. Artinya begini, kadang-kadang kan begini, takdir Allah ini subhanallah ya. Allah mengatur skenario semuanya dan nggak ada kata terlambat. Kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang sih. Tadi itu kita nggak kepikiran mau ikut acara ini, itu bisa jadi ya. Tapi kenapa ada teman, lu ikut aja. Rupanya apa? Allah sedang menyiapkan hidayah. Kita punya anak sudah 3, tapi kita sama sekali nggak pernah mengurus anak kita. Bahkan ada anak mengatakan dia bertiga orang ini sama-sama dia saling saudara, dia bilang kapan ya Bapak baca Al-Quran depan kita. Allah atur hari ini. Nah persoalannya nggak ada kata terlambat.
Kita pulang nih, habis ini kita pulang nih. Kalau perlu izin sama atasan kita, saya pulang nih Pak. Saya izin gimana sih? Ini urusannya dunia akhirat, ini urusannya udah gitu ya. Untuk bacain Al-Quran anak gitu. Ada kejadian ini, sebenarnya kejadian Pak. Nah, saya nggak usah nyebut kantornya ya, di daerah Kuningan. Kita lagi diskusi begini, terus tiba-tiba ada yang berdiri, gitu, izin. Saya bilang, saya izin dulu Pak Irwan. Terus teman-temannya, gue izin ya, gue pulang dulu. Bilangin nama ini. Tahu Pak, habis selesai apa gitu, udah selesai acara apa gitu, udah sampai sekitar jam 5 sore, nelfon saya bilang, siapa nih yang kemarin, yang tadi izin Pak Irwan gitu. Dia bilang, saya pertama saya baca Al-Quran depan anak saya sampai kaget Pak Irwan gitu. Sampai kaget, bapak kenapa gitu. Tapi bapak ibu yang berada subhanallah, nggak ada kata terlambat. Bapak ibu yang berada tahu informasinya bapak ibu, saya kaget. Sekarang saya dapat informasi itu bapak masih tetap kerja di situ, tapi dia sudah hafal 4 juz. Jadi nggak membaca Al-Quran terbata-bata. Hidayah Allah. Cuma persoalannya adalah kalau kita dapat hidayah jangan tahan-tahan. Ambil. Urusannya take it or leave it. Hidayah itu kan 2 urusannya. Take it or leave it. Ambil atau leave it, sudah selesai. Oh, ntar gampang datang hidayah, belum tentu. Nah, sekarang nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Cuman persoalannya adalah di umur 3,5 tahun itu kemampuan anak kita menyerap itu ada 80%. Oh, bisa diganti di umur 4-7 tahun bisa. Cuman mungkin kapasitasnya itu mungkin nggak sebesar yang di sini. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tugas kita sebenarnya adalah ayah, bapak, ibu. Tugas kita adalah do the best. Let's Allah finish it. Tugas kita itu adalah lakukan yang terbaik sudah. Habis ini saya terasa terlambat Pak Irwan, ya sudah, pulang baca Al-Quran. Pulang cari guru ngaji, ikut pengajian atau apa, perbaiki bacaan. Baca depan anak-anak kita. Gitu. Persoalan anak-anak kita akan mendapatkan seperti apa itu urusan Allah. Jangan pernah masuk ke ranah Allah. Do the best, let's Allah finish it. Allah yang menyelesaikan semua. Nah, kalau saya sistemnya itu saya. Jadi nggak ada kata terlambat. Mau umur anak kita 18 tahun, 19 tahun nggak usah. Cuman harus kita mulai. Dan harus bayar utang itu. Nah, ini lagi kan? Yang lain? Ada? Kita lanjutin? Lanjutin ya. Nah, ini intinya. Inti bapak ibu nyari uang setiap hari. Nanti intinya 3 ini. Jaga 3 ini. Kalau nyari uangnya udah susah, dapatnya susah, yang gajinya segitu-gitu aja udah 4 tahun 5 tahun, ini juga nggak dapat, itu bangkrut beneran. Bangkrut dunia akhirat. Waktu habis banget dari pagi sampai malam. Pas nyampe di rumah kata anaknya, "Mbak, kata anak kita kelas 1 SD, dia bilang, "Mbak, aku boleh nggak setoran Anaba?" Anaba yang mana ya? Yang mana di Anaba? Emang siapa itu? Oh, itu rugi banget tuh Pak. Rugi banget. Anak kita, Anaba yang depannya Yas'alun, yang depannya Ammayatasa Alun itu loh Pak. Gitu. Sama ibu ya, bapak lagi capek banget ini. Besok ya Pak ya, besok ditungguin yang bocah. Anaba ya Pak, gitu. Bapak lagi pusing lah, dia pusing. Bayangnya Pak, rugi beneran. Gajinya segitu-gitu aja. Ininya nggak dapat, yang paling esensi sebenarnya juga nggak dapat. Nah, Bapak Ibu yang berdoa ta'ala, kita bicara ini teknis aja sebenarnya. Digital, cyber yang teman-teman yang sedang kita diskusikan itu, yang paling hebat itu yang terjadi itu dalam merevolusi hidup kita. Dalam apa yang paling hebat itu merevolusi mengasuh dan mendidik. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, 0-7 tahun itu harusnya yang lebih banyak ke anak itu hands on, minds on. Anak itu harus ada bondingnya. Kalau dia bilang, kalau sekarang kan bilang, "Dek, ayah kangen." Nah, lewat ini ya. Oh, anaknya bilang, "Ayah kangen," gitu. Boleh. Tapi nggak pas. Karena di umur 0-7 tahun itu butuh bonding. Kalau bilang sayang, pegang sininya. Kalau bilang sayang, pegang sininya. Tangannya itu, tangan babaknya ada sini. Dia ngerekam babaknya itu 15 cm. 30 cm. Supaya direkam di bawah otak sadarnya di umur 0-7 tahun.
Nah, ini yang paling hebat cyber itu sudah merubah ini. Bapak nih ibu pernah ya, mudah-mudahan nggak kejadian di rumah. Ini kejadian sama saya aja deh ya, biar kalau bapak ntar saya pulangnya repot. Saya di kamar pengen teh manis nih. Nah, saya ambil handphone, dia bilang sama istri lagi nonton TV. Dek, teh manis dong. Istri bilang, bentar ya bang, gue lagi enak banget nonton TV. Dia lihat istri bilang, ada mbak, teh manis buat bapak. Mbaknya ambil, ya, bentar bu. 2 menit kemudian, si mbaknya bilang ke ibunya, WA ke ibunya, bu, teh manis udah nih, saya nganterin, pak ibu yang nganterin. Kalau ibunya, ibu lagi nanggung nih, menggotok ibu kamar bapak aja. Pola mengasuh dan mendidik sudah berubah. Anak-anak kita, nah itu 0 sampai 3,5 tahun itu harusnya dia dapat yang ori bukan yang KW. 0 3,5 tahun, catat nih Pak ya. 0 3,5 tahun itu dia harus dapat yang ori bukan yang KW. Apa contoh yang KW Pak? 0 sampai 3,5 tahun itu dia harus dapat, kalau yang baca Al-Quran itu bapak ibunya yang baca Al-Quran, yang orinya. Jangan yang VCD yang DVD-nya. Pak Irwan saya setel Pak Irwan 24 jam. Itu KW. Kenapa ini bapak ini bu? Buat apa? Bukan buat apa-apa. Anak itu butuh nanti dia ketika umur 10 tahun, ketika dia umur taklim, umur baliknya dia butuh amunisi. Nanti 10 tahun dia punya masalah, ke siapa dia ngadu, ke siapa yang terbanyak dia simpan waktu kecil. Jadi kalau 0,5 tahun itu kalau ada bapak dan ibu, jangan bapak ibu yang pendiam. Kalau ibu-ibu punya suami pendiam, bilangin bang, jangan pendiam bang di umur 3,5 tahun. Begitu. Pulang kerja 0 sampai 3,5 tahun, bang, anak kita nih bang, ya. Ya, anaknya bilang nangis. Tidur taruh lagi. Tidur taruh lagi. Sebenarnya apa Bapak Ibu? Allah sedang menyiapkan yang tadi itu. Allah sedang menggendong itu, memang nggak boleh diam. Makanya ibu-ibu kalau hamil atau ibu punya bayi, jangan ngasihin, jangan nonton sambil nonton TV. Pak, karena apa? Allah siapkan itu mata, telinga, hatinya deket. Nah, dia butuh itu diomongin, butuh lisannya bapaknya, butuh ininya. Bahkan yang tadi saya mengatakan itu di dalam beberapa kitab dia katakan kalau kamu menggendong bayimu itu jaga wudumu, kalau sempat berwudu wudu duluan, baru kamu gendong. Buat apa? Matanya lagi nge-scan wajah bapak ibu. Nah, bapak ibu yang mulai semua. Ini yang merubah ini kita semua. Ya, merubah. Apalagi ya kira-kira contoh yang sudah merubah cara kita mengasuh mendidik anak? Yang pengaruh cyber ini. Biar anteng kasih game, Pak. Kasih game. Ya, kasih game. Biar anteng. Nah, biar anteng. Iya, biar anteng. Iya, YouTube apa gitu biar anteng. Ya pokoknya kita curhatlah hari ini apa Iya. Ya. Jadi memang karena itu yang Pak, kita esensinya. Kenapa? Bukan apa-apa. Saya mengatakan diri saya karena saya nggak punya ilmunya. Karena kita berpikir ngedidik anak itu gimana dia anteng hari ini. Di umur 0 sampai 2,5 tahun anak kita anteng itu sakit namanya. Anak sakit itu, bapaknya apalagi sakit. Iya, harusnya dia nangis. Harusnya dia teriak-teriak karena dia nangis lewat teriak, lewat nangis, lewat dia ompol lewat apa itulah Allah memudahkan mengasih tahu bahwa dia sedang membutuhkan stimulan ilahi sebenarnya. Nah, bahkan Bapak Ibu yang melakukan semua ta'ala, mohon maaf saya, di dalam kajian-kajian keayahan secara Islami itu, bahkan katanya bayi kita itu sudah diajarkan sholat. Bayi. Gimana cara mengajarkan sholat? Nggak ngerti bayi kita. Caranya apa? Membiasakan jam biologis. Nah, 5 waktu, dalam keluarga muslim itu 5 waktu, ini kalau ada anak-anak di rumah, jangan sampai 5 waktu ini nggak kejadian di rumah. 5 waktu, ada 5 waktu, berhenti. Nggak boleh ada aktivitas.
Supaya apa? Supaya anak kita terbiasa jam biologisnya, jam sholat. Nanti ketika dia umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun dia harus sholat, 5 waktu dia nggak susah. Kenapa? Karena umur sebelumnya dia terbiasa jam biologis. Makanya di dalam Fadring in Islam itu, anakmu bayi bangunin 5 waktu. Supaya Bapak jam biologisnya terbiasa. Entar di umur 8 tahun, 9 tahun kita nggak perang sama dia. Subuh, bangun, subuh. Nggak pernah. Kenapa? Karena jam biologisnya udah terbiasa. Nah itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang mulia Allah, 9 tahun ke bawah itu ajarkan ibadah kepada anakmu 2 aspeknya. Satu aspek psikologis, satu aspek biologis. Aspek psikologis nggak usah di otak-atik karena anak nggak ngerti itu. Yang di otak-atik itu adalah aspek biologisnya, jam biologisnya. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu yang masuk Allah, nah sebahagian besar orang menjadi teknojangkis, takut untuk berjauhan dengan komputer atau HP untuk waktu yang lama. Benar nih ya? Benar ya? Nah, ya ngaku aja dah. Saya juga ngaku ya, teknojangkis ini. Ya kalau kita hitung, maaf ya Bapak Ibu, tapi hitungannya di hitungan Singapura nih. Berapa banyak suami istri, bapak, ayah dan ibu lebih memegang HP dan sejenis itu daripada dia bersentuhan dengan anak dan istrinya. Perbandingan itu luar biasa jauh. Gitu, luar biasa jauh. Nah, baik, teknojangkis. Nah, kita dengan anak kita, Bapak dan Ibu yang berlaku sementara, kenapa kita berantem dengan anak kita? Karena kita warga negaranya berbeda nih duanya. Kalau anak kita namanya cybernative, kalau di KTP itu namanya cybernative. Kewarganegaraan tulis cybernative. Anak yang lahir di zaman cyber. Kalau kita namanya cyber imigran. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi zaman cyber tapi kita udah gede, udah tua. Belum, kalau anak-anak kita lahir di zaman itu. Jadi KTP kita beda. Nah, karena KTP berbeda, beda gaya, pasti konflik antara bapak ibu dengan anak pasti konflik. Pasti konflik. Karena beda gaya. Orang KTP-nya beda, orang negaranya beda ya. Nah, kalau cybernative itu ciri-cirinya ini, anak-anak kita. Yang lahir di era cyber terbiasa kerja sekaligus dalam satu waktu. Nah, khususnya bagi anak-anak kita yang sudah pernah, anak-anaknya yang sudah berumur kelas 4 SD 5 gitu ya. Malam waktu tinggal 10 menit udah mau tidur, dia belum ngerjain PR. Nah, PR dia nggak tahu PR-nya yang mana, terus kemudian ternyata PR itu harus ngambil ambil bahan-bahan buku-buku dari buku-buku mana gitu. Bapak ibunya udah stres tuh, waktu 10 menit lagi. Dek, abang, waktu 10 menit lagi bang. Itu kamu gimana? Kemana kamu nanyain temanmu? Ah, dia belum makan. Tapi anak kita bisa menyelesaikan 10 menit dan semua pekerjaan itu. Benar ya? Handphone taruh di sini, itu dia telepon temannya. Nah, kalau temannya, kamu cari aja di Google, gitu, dia makan di sini. Ini kejadian 10 menit selesai kelar. Kita nggak terbiasa begitu ya. Dulu saya di seumuran saya, kalau makan, gitu. Nggak bisa kita menyelesaikan. Tapi anak-anak kita bisa mengerjakan pekerjaan 4-5 sekaligus. Jadi memang beda gaya, beda udah konflik sudah. Oke. Kalau cyber imigran, orang yang datang belakangan kena perangkat cyber, cara berpikirnya ini aja satu-satu. Nah, nyelesain ini dulu. Nah, pasti akan beda gaya, picu konflik pasti. Pasti ya, anak-anak kita pegang gitu, pasti akan karena memang gayanya udah beda. Kalau bapak ibunya itu gayanya satu-satu runut, kalau dia enggak, gitu. 4 pekerjaan bisa selesai dalam satu waktu. Nah, apa yang harus dilakukan bapak ibu yang melakukan SWT? Saya selalu mulai dengan ini, bahwa semuanya itu, semua bapak ibu, apapun yang akan terjadi dengan anak-anak kita atau dalam rumah tangga kita, memang ini yang paling utama, ini yang paling dasar. Mau gadget, mau era cyber, era multi cyber, atau mau era apa saja, ini yang paling utama lebih dahulu dalam pengasuhan pendidikan. Periksa hubungan ayah bunda dengan Allah. Sejauh apa? Contohnya gini Bapak Ibu yang berkata, kalau hubungan kita dengan Allah itu begitu dekatnya, sudah barang tentu doa kita, munajat kita nggak mampu menjaga anak kita 1 kali 24 jam, tapi Allah akan memudahkan untuk menjaga anak kita. Pernah nggak teman-teman ngalamin hal ini? Bisa kita di rumah, kita di kerja nih. Siapa yang mengawasi anak-anak kita? Bisa aja loh, misalnya ayah gitu. Bisa jadi loh. Sekarang anak di kamar pegang handphone, gitu ya, bisa jadi loh.
dia bisa ngedownload apa aja, bisa kita ngawasin? Nggak bisa. Mau pasang TV 6 CCTV juga nggak akan kita bisa ngawasin, nggak bisa. Tapi bagi ayah ibu yang dekat betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya ayah ibu yang dekat, yang hubungan dekat sama Allah, dia sangat penting. Datang dia ke kantor, tempat yang paling dia rindukan itu adalah musola ini. Buat apa? Buat dia duha. Dia sholat duha. Dan ketika dia selesai duha itu, dia munajat sama Allah. Ya Allah, aku serahkan semuanya ini, semua anak kepada engkau ya Allah. Anak engkau yang menjaga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mau titip tiga orang yang bantuin kita di rumah, jagain anak kita, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dulu anak-anak itu kelakuannya yang tidak kita suka itu bisa kita ngelihat lewat fisiknya dia, kita bisa awasi. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Dia masuk ke kamar, dia tutup kamarnya, udah selesai. Hanya alat sebesar ini Bapak Ibu, hanya alat sebesar ini. Dia bisa merusak hampir 3/3 dari seluruh otaknya dia lewat pornografi. Hanya sebesar ini. Nah Bapak Ibu yang mulia Allah SWT kan sudah pernah mendengar ya bahwa anak di Indonesia itu, anak kelas 5-6 itu yang sudah terpapar, yang sudah berhubungan dengan persoalan pornografi itu hampir 92%. Sudah sekian puluh persen anak-anak kan dia mulai melihat pornografi, kemudian apa tingkatannya? Dia mulai, yang pertama kan jijik, yang kedua dia mulai senang, dia ulang-ulang. Nah ketika kemudian dia merasakan, dia menikmati. Nah yang paling berat itu adalah namanya mental model porno. Mental model porno itu anak-anak banyak terjadi, itu anak-anak baru kelas 5, 6, 7, 8 yang terjadi. Mental model porno itu gini Bapak Ibu, tingkat konsentrasinya merendah, dan kalau dia melihat sesuatu itu, dia bayangannya itu nanti dihubungkannya ke alat vital. Jadi memang susah. Itu terjadi di anak-anak kelas 5. Nah, apa tanda yang lain yang bisa kita ngelihat? Nah, anak kelas 5, 6 itu sudah melakukan masturbasi, melakukan onani. Bapak Ibu yang Allah. Kalau lebih dari 15, saya lupa, 15 atau 20 kali melakukan onani, berarti dia otaknya sudah terpapar ke mental model porno dan sudah hancur nih Pak otak. Itu lebih bahaya daripada narkoba. Nah ini satu dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan juga boleh. Ini dulu yang kita periksa. Jadi mau persoalan gadget, mau persoalan kriminal, mau persoalan apa, ini dulu. Karena memang penjaga yang terbaik itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana caranya? Memang tergantung periksa dulu hubungan ayah dan ibu. Pertama, rutin nggak tilawah kita? Kayak gitu ya Pak. Contohnya gitu ya. Rutin nggak tilawah? Rutin nggak? Sudah dalam sepekan itu berapa kita akan mulai? Kita sholat malam kita berapa? Itu Bapak Ibu yang lihat. Nah dalam sepekan itu, dalam sebulan itu berapa kita bareng sama istri kita munajat sama Allah, salat qiyamul lail bersama-sama gitu, berdoa bersama-sama, berapa banyak? Itu salah satu contohnya ya Pak. Kalau dalam kajian Fadrin Islam itu Bapak Ibu yang beliau Subhanahu Taala adalah 1 kali 24 jam itu anak-anak itu dia anjurkan dia mendengarkan lafaz dari kedua lafaz Al-Quran di kedua ayah ibunya. Makanya ada sebuah pekerjaan luar biasa suami istri itu di rumah tangga itu kita sebut dengan hirasatul Quran. Hirasatul Quran itu ronda Al-Quran. Jadi kalau hari ini si istri bilang, abang aku nggak bisa baca Al-Quran hari ini, abang aja baca Al-Quran ya. Ketika mau kita lagi makan atau anak-anak lagi mau berangkat kerja atau apa gitu, kita baca Al-Quran di rumah. Oh besoknya kata abangnya, aku buru-buru berangkat, kamu deh yang baca Al-Quran. Nggak usah 1 halaman 2 halaman, 2 ayat 3 ayat sudah cukup. Tapi anak-anak kita merekam setiap hari bahwa 2 orang sosoknya itu yang dia hormati dan dia cintai ini adalah pelafaz Al-Quran. Baik. Nah berikutnya ini Bapak Ibu yang berkata semua taala, periksa diri, periksa sekolah, periksa anak. Ya, dengan persoalan cyber tadi itu. Ya. Periksa diri, periksa sekolah, periksa anak. Periksa diri itu apa contohnya Bapak Ibu yang berkata semua taala? Periksa diri itu adalah periksa diri sendiri, periksa dengan hubungan dengan pasangan, dan periksa pola asuh kita. Saya seperti saja, periksa diri itu kita ini sebenarnya, kita pernah bahas di sini dulu. Periksa diri itu maksudnya adalah kita ini lebih banyak sebenarnya karakter kepribadian kita itu adalah produk dari 0-15 tahun kita. Pola asuh kita di umur 0-15 tahun. Saya maaf, siapa namanya? Amri. Pak Amri, sepanjang hidup ini apa yang banyak dikeluhkan oleh istri, dikeluhkan oleh teman-teman kerja kepribadian? Saya contohnya ya,
Kalau saya, istri saya sama teman-teman kerja suka mengeluhkan gini, Pak Irwan orangnya suka nunda-nunda gitu. Gitu. Nah, kalau Pak Amri apa? Nggak ada, Pak Irwan, nggak pernah ngeluh semuanya orang. Apa Pak? Orang memperhatikan sesuatu. Kurang fokus gitu ya. Ya. Karena menurut saya adanya kita itu sebenarnya pola asuh di umur 15 tahun. Orang yang hebat itu, ayah yang hebat itu adalah kalau dia berumah tangga, dia memeriksa dirinya, dia tanya ke istrinya, adek, selama kita menikah 10 tahun ini, apa yang membuat air matamu masuk ke dalam? Sedih, masuk ke dalam itu udah sedihnya udah di atas, sedih tuh Pak. Air mata keluar kan biasa tersedih ya, dia masuk ke dalam air matanya udah nggak mampu keluar, gitu, udah sedih banget, gitu. Nah apa yang membuat, nah tanya ke istri kita. Nah kalau istri kita menjawab gini, abang tuh orangnya lelet bang, padahal abang namanya Irwan bukan lelet, gitu ya. Apa-apa susah memutuskan, gitu ya. Abang tuh orangnya ragu-ragu, nyebrang aja abang ragu-ragu. Saya kita ke mall malah aku yang di depan, bukan abang yang di depan. Itu dari kita. Itu kapan lihatnya? Adanya di umur 15 tahun. Nah makanya saya bilang yang pertama meriksa diri itu nanti hubungannya sama gadget sama apa? Kalau anak kita misalnya gini, ayah aku mau pengen handphone. Nah ini diuji nih di umur 15 tahun kita. Kalau ayahnya ragu-ragu, menurut ayah sih ya tergantung ibu. Nah ini ayahnya nih. Itu ayahnya kapan itu 15 tahun itu? Pola asuhnya 15 tahun. Ya, Dek, pegang handphone kan kita sepakat ya Dek ya. Sehari itu kan cuman jam segini jam segini. Anaknya tahu betul ayahnya ini gimana. Ya udah. Gelas segini nama anak. Jatuh gelasnya. Dia tahu persis ayahnya ini orangnya nggak tegaan. Udah. Pecah lagi gelasnya. Udah. Terus gimana? Boleh nggak pegang handphone? Udah pegang aja, sono di kamar, jangan dapat ibu ntar marah. Dia tahu persis bahwa bapaknya ini orangnya ragu-ragu, nggak punya sikap. Nah itu kapan? Di umur 12 tahun. Nah Bapak Ibu yang mulia Allah Ta'ala, marilah kita bersuami istri saling terbuka. Apa kelemahanku Dek? Bilangin sama aku biar aku berubah. Buat apa kita berubah? Buat jangan korban anak kita. Anak itu korban karena kita 15 tahun kita Pak. Karena pola asuh kita yang kita pertahankan seumur hidup kita. Teman-teman kerja kita itu ngeluh. Nah, kalau kita lagi rapat nih, rapat kita terlambat. Saya terlambat. Masuk ke pintu, Assalamualaikum. Seluruh teman-teman kita tarik nafas. Apa yang disebut sebenarnya? Irwan lagi. Nah, itu yang disebut 15 tahun kita ya. Musul nih. Saya nggak pernah tanggung jawab nih. Musul. Karena kepribadian kita suka musul tapi nggak tanggung jawab. Nah ini kita bawa pulang ke rumah tangga kita, ke rumah tangga kita. Istri kita bang, tanggal berapa nih sekarang bang? Kita lempeng jawabnya 23. Di sini gajian tanggal berapa? Udah kemarin. Udah kemarin. Baru kemarin ya, cepet banget. Di sana kita 23, gajian kita bisa tanggal 26. 23. Bang tadi lewat dapur nggak bang kata istri? Lewat ngapain? Lurus aja jawaban. Lewat tempat beras nggak bang? Lewat kenapa tempat beras? Bang lihat beras nggak? Nggak ada. Lurus aja. Nah ini kalau kita nggak, itu kan kepribadian ya Pak. Orangnya nggak pedulian orang. Kalau kita pertahankan ini, yang jadi korban siapa? 2, istri dan anak. Kemudian Bapak dan Ibu periksa hubungan dengan pasangan kita. Yang terakhir periksa pola asuh. Di rumah tangga kita, pola asuhnya itu pola asuh apa? Itu yang kita periksa. Yang satu suaminya Cirebon, istrinya Betawi. Ini pola asuh yang mana ini? Ini 2 mazhab yang nggak beda nih, Cirebon sama Betawi. Gitu. Kalau kita nggak nentuin pola asuh, kita bilang sama istri kita, Dek, kalau saya ngikutin pola asuh kamu yang orang Betawi ini, berantem kita. Gitu. Kasihan anak-anak kita. Kata istrinya orang Betawi, bang, lah gue juga begitu bang. Kalau gue ngikutin lu nih, gitu. Anak-anak gak bangun atau apa gitu, nah kasihan anak kita. Jadi gimana caranya? Gimana kalau kita pola asuhnya Islam aja, gitu. Jadi kalau begitu, pola asuh Islam gimana? Ngebangunin anaknya cara Islam, jangan cara Cirebon, jangan cara Betawi, cara Islam aja. Nah gimana cara Islam? Cari ilmunya. Gitu. Kalau cara Cirebon, jangan Cirebon Betawi ya, yang terdekat itu.
Batak dah. Ya, Batak sama Garut kan ya, sama yang iya sama Sumatera Utara sama Garut. Jauh banget ya. Mazhabnya beda banget ya. Yang satu bangunnya Sumatera lah ya, Sumatera sama Sunda itu. Solo ya. Ayo Solo. Yang Sumatera bangun Nah yang dari Solo bangunnya kan pelan. Dek, Mbok ya bangun. Apa yang terjadi, Pak? Beda. Kenapa beda? Karena pola asuhnya nggak sama. Kenapa pola asuh nggak sama? Si kawam, si laki-laki ini, si suami ini tidak berdiri sebagai seorang kawam. Dia tidak menentukan, Dek, maaf, ini keluarga aku pemimpinnya. Nah, pola asuh yang di sini pola Islam. Nah, dari mana? Dari bangun pola Islam ya, Dek. Dari dia yang berantem. Pola ngomong sama anak gimana caranya? Pola zuhurnya gimana? Pola kalau marah sama anak, pola makannya gimana? Sehingga apa Bapak dan Ibu? Kalau pola asuhnya ini sama, jelas yang mana. Nah, kita mau gadget yang datang, mau apa yang datang, insya Allah kita nggak ada masalah. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, Bapak Ibu, 0-15 tahun kita. Nah, periksa hubungan dengan pasangan. Ya, ayah pakaian bunda, bunda pakaian ayah. Yang tadi saya bilang, apakah sudah kita ngomong sama kita sudah ngelaksanain ini belum? Yang paling susah ini Bapak Ibu, tantangan kita adalah kita menikah, tapi kita belum ngomong sama pasangan kita. Kamu tuh menutup aib saya menutup aib kamu. Jadi kalau kita nggak saling itu Bapak Ibu, nanti rumah tangga itu rumah tangga acting jadinya, acting bahagia, gitu. Nggak. Kalau misalnya suaminya pulang, anaknya datang, Ba, aku tadi di sekolahan kata ini, suaminya kalem, nggak? Oh ya, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata anaknya bilang, Bu, emang kenapa sih bapak kok nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak ngerespon aku? Kata istrinya bilang, Ibu udah ngalamin 7 tahun lah. Biarin aja dulu, sabar aja udah. Kenapa nih Bapak ini? Karena nggak pernah dibicarakan. Ibunya harus mengatakan, harus yang dilakukan apa? Kalau itu mengorbankan anak kita bilang, Bang, maaf Bang, itu nanti korbankan anak kita. Abang di umur anak begini, abang apa gitu respon ke anak kita? Apa kek, jangan ngomongin, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan itu aja, tapi abang respon. Nah, baik Bapak Ibu yang bersemata. Nah, kemudian periksa sekolah ya. Kalau periksa anak, nah yang kedua adalah periksa sekolah. Sekolah ini adalah tempat yang luar biasa sekarang di Indonesia, yang sudah merampok banyak hak pengasuhan orang tua. Sekolah ini, saya bilang merampok karena ini nggak sesuai lagi dengan panduan Islam. Gitu. Anak 0-7 tahun itu harus lebih banyak urusannya dengan orang tua gitu loh Bapak dan Ibu. Tapi anak-anak kita masuk ke sekolah karena salah satu identitasnya adalah nanya tetangga, anakmu belum masuk ke sekolah, ukurannya sekolah Pak. Nah ini periksa sekolah, perlu kita periksa sekolah ini. Sekolah ini hampir sama nggak dengan pola asuh yang ada di orang tuanya. Jangan-jangan sekolah ini urusannya sama kognisi aja, padahal di umur SMP, SD, TK, PAUD itu urusan bukan sama kognisi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, yang bagusnya mendidik anaknya seperti apa? Apakah tu'alimul kitab, summa tazkiyatun nafs? Allah menjawab di Ali Imran mengatakan bukan tu'alimul kitab lebih dahulu, tapi tazkiyatun nafs awalan, summa tu'alimul kitab, gitu ya. Kuatkan ininya, baru dia dapat ilmu, dapat apa? Ajarkan adab, ajarkan kehebatan hati, baru dia kuatkan, dia mendapat ilmu. Kalau sekarang kita suami istri kerja, gimana anaknya? Masukin ke full day, dia pulang jam 5. Kalau bisa jam 6 dia pulang. Gitu Pak. Mau anak baru kecil Bang, jangan masukin sekolah. Udah masukin aja, titipin, senang bagus titipannya. Belum apa titipin, dia nggak dapat sentuhan apa. Nah, baik. Periksa begini Pak, apakah sekolahnya mengasuh atau membunuh? Karena banyak anak-anak terbunuh di sekolahan Pak. Gitu. Maaf ini saya agak sedikit ekstrim mengatakan banyak Bapak. Di mana dia membutuhkan sentuhan tangan, dia membutuhkan sentuhan hati, dia membutuhkan sentuhan telinga, karena sekolah itu nggak mendapat itu. Anak TK misalnya Bapak Ibu yang mulai ke Sumatera, dia datang ke sekolahan itu, dia harusnya anak-anak TK, anak PAUD itu jangan diawali dengan pelangi, alangkah indahmu, bukan itu duluan Pak. Gitu. Oh dia murajaah dulu.
Maka dikatakan Bapak dan Ibu yang mulia Allah Taala, kalau mau masukin anak PAUD dan TK itu cari sekolahan yang bukan AC-nya banyak, bukan gedungnya bagus, bukan, tapi tanya guru-gurunya udah hafal berapa. Gitu. Nah kalau di sekolahan PAUD dan TK itu guru-gurunya hafal 2 juz, masukin ke sono. Mau uangnya berapa masukin. Karena Bapak dan Ibu yang mulia Allah Taala, kalau mau habis-habisan tuh ngasuh anak 0-15 tahun. 15 tahun ke atas sudah susah. Jadi kalau mau ngeluarin uang yang terbanyak itu keluarin uang 0-15 tahun. Jangan kebalik. Ini susah nih, masuknya berapa? Oh ini PAUD TK 10 orang gurunya, 7 hafiz. Berapa bayarnya? Sebulan 3 juta. Bayarin dah. Gitu. Gaji habis dah gaji dah. Gitu. Emang harus gitu prinsipnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau dalam Tarbiyatul Aulad itu adalah 0-15 tahun habis-habisan. Jadi 0-15 tahun itu Bapak Ibu kalau nggak ada kerjaan buru-buru pulang Pak, buru-buru pulang Ibu. Kan itu hak anak kita. Saya agak kenceng dikit bukan marah-marah, tapi cuma saya agak emosi aja sama diri saya gitu. Baik. Karena Bapak dan Ibu, anak-anak kita masa depan itu terlihatnya di umur 15 tahun. Di umur 15 tahun. Gitu. Masa depan itu kan diambil anak-anak kita, lihatnya di umur 15 tahun nanti. Nah kemudian pemahaman guru terhadap perkembangan anak ini penting nih Bapak Ibu yang berkah taala. Tadi saya mengatakan Bapak Ibu PAUD TK itu kalau bagusnya gurunya itu hafal 2 juz minimal. Karena nanti kalau gurunya itu nggak banyak Al-Qur'annya, sementara anak-anak itu sedang begini Pak otaknya. Mana nih, buka ini, mana nih. Saya pelan-pelan Pak. Saya dengan teman-teman ngurusin sekolah ya, sekolah yang anak gitu di Cibinong. Kita pernah nyoba, pelajaran Al-Quran nggak usah ada gitu ya, gitu. Anak-anak PAUD TK nih. Tapi kita guru-gurunya bilang hafal berapa? 1 juz. Ini berapa? 2 juz. Minimal 1 juz ya udah. Guru selama 3 bulan, dia anak-anak datang, dia murojaah aja kerjaan. Datang dia beresin balok. Ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Amma yatasaalun. Anina bail. Anak-anak main nih selama 3 bulan. Bulan keempat ini kita tanyain sama anak semuanya. Hampir lebih dari 80% anak hafal juz 30. Kebayang nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di rumah juga gitu ya. Bapak pulang kerja nih, anak datang, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Amma yatasaalun kata bapaknya. Wah, luar biasa ini. Baik. Kemudian yang ketiga hubungan sekolah dengan orang tua. Nah periksa anak. Nah ini Bapak Ibu yang belum sementara ini sudah sering dibicarakan Pak. Anak laki-laki 7 tahun ini yang berkembang Pak. Dia butuh ayah dan ibunya, butuh bundanya. Ini bundanya yang lebih dahulu, yang banyak dibutuhkan. Kalau anak nanti nomor 7-14 tahun, ayahnya yang banyak dibutuhkan. Di umur ini yang harus diuturkan Pak. Jadi kalau ada anak laki-laki kita urusannya sama gadget, urusan apa dia pegang handphone, aku butuh handphone, ajarkan dia laki-laki. Kalau kamu butuh handphone, kamu dapat uang dari mana? Aku dari jajanku, anak sekarang jajan. Ajarkan dia keputusan-keputusan yang sifatnya kecerdasan maskulin, disiplin, tanggung jawab, itu kecerdasan maskulin Pak. Misalnya gini, abang boleh pegang handphone boleh, tapi kita sepakat nak pegang handphone dari jam 9 sampai jam 10. Kalau dia nggak lewat dari jam 9 sampai 10 dia pegang handphone, berarti ajarkan kecerdasan maskulin. Ambil handphonenya dan bicara laki-laki dengan laki-laki, karena anak-anak sedang membutuhkan laki-laki kekuatan. Baik, ini anak perempuan. Nah ini inti dari teknisnya ini Pak. Balancing antara real life dengan screen time. Seimbang antara kehidupan yang realnya anak-anak kita yang dia pegang, misalnya yang dia pegang dia lihat, dengan screen time, dengan yang dia pegang handphone. Nah, Bapak Ibu yang berkah taala, saya pengen kalau masih ada diskusi, pada waktu diskusi ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jadi kalau mampu saya jawab, kalau nggak mampu nanti saya jadikan saya cari orang yang bisa mampu menjawab. Ya, kalau anak perempuan ini kan Bapak Ibu ini sebenarnya panjang nih ceritanya. 7-14 tahun itu, kalau anak laki-laki dia sudah harus, kalau diceritakan tentang minimal itu dia mengenal 20 sahabat laki-laki.
Kalau anak perempuan 7-14 tahun, nah ini inti dari pengajaran sebagai anak perempuan. Ini kita mengajarin minimal ada 4 nih Bapak dan Ibu. Sepakat ya, 4 penghulu surga itu kepada anak perempuan 7-14 tahun. 1 tentang kehebatan Maryam binti Imran. Karena tugas anak perempuan kelak kemudian hari adalah menghebatkan anaknya. Yang kedua adalah ajarkan, ini hadis Rasulullah nih. Yang kedua adalah ajarkan anak perempuan kita 7-14 tahun wajib ini. Ajarkan tentang kehebatan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti dia akan menghebatkan orang tuanya. Yang ketiga, ajarkan Khadijah binti Khuwailid karena anak perempuan kita nanti akan menghebatkan suaminya. Yang keempat, ajarkan Aisyah binti Muzahib, istrinya Fir'aun, karena anak perempuan kita tugasnya yang keempat itu adalah menghebatkan anak orang lain, membuat lingkungan. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita sebenarnya terbiatul mengajaran ke pengasuhan kepada anak perempuan itu tugasnya hanya 4. Hanya 4 ini kita. Kalau nanti anak kita menjadi seorang ekonom hebat, pengusaha hebat, orang kaya hebat, perempuan hebat, itu berkahnya Allah saja. Tapi yang wajib kita harus ajarkan 4 kehebatan ini kepada anak perempuan kita. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu yang berkah SWT, nanti balancing time itu tergantung nanti Pak 0-7 tahun. Kalau menurut saya Bapak Ibu, menurut saya mohon maaf, setuju dengan setuju. Kalau menurut saya yang namanya gadget apa itu jangan disentuhkan di umur 7 tahun. Ya, kalau boleh lebih ideal lagi 0 sampai 9 atau 9-8 tahun. Maksud saya itu gini Bapak dan Ibu, umur itu memang adalah umur fondasi. Ya, umur fondasi. Umur yang betul-betul yang yang memang itu alatnya nanti ada kita melihat untuk modal anak-anak ke depan. Nah, nanti di umur 8-9 tahun ke atas sampai umur 15 tahun ke atas itu Bapak Ibu yang berlaku SWT, apa yang harus kita jaga di anak-anak kita. Musuh dari anak umur 9 sampai 14 tahun 15 tahun itu adalah satu waktu yang luang, itu musuhnya. Jadi banyak berikan kegiatan kepada anak-anak itu, dia hidup istirahat dari kegiatan-kegiatan, insya Allah mudah-mudahan anak kita akan terjebak ke persoalan-persoalan yang mau gadget, mau apa dan lain-lain. Baik Bapak Ibu yang berkah SWT, itu dari saya minta ampun kepada Allah SWT, minta maaf kalau ada yang salah. Kalau masih ada 1 atau 2 atau 3 pertanyaan silakan. Boleh 5 menit. Silakan. Bagaimana kita tahu kalau anak kita itu sudah sedikit terkontaminasi sama hal-hal yang buruk dari gadget? Ya. Tahunya warningnya apa ya sampai kebablasan itu? Betul. Ya. Sebenarnya yang paling gampang itu tingkat konsentrasi. Kalau anak-anak yang sudah terpapar ke persoalan gadget, teknologi jangkis itu konsentrasinya rendah itu. Jadi misalnya kalau gini, kita bilang, "Bang, Abang minta tolong ya Bang." "Bang," padahal deket nih. Ya Bang, ya, jawabnya ya. Nah, kemudian kita panggil, "Bang, yuk Bang, minta tolong Bang." Gitu. "Ya, ntar." Kemudian kita datangin sama dia, "Abang, Mama ngomong nih." "Ya, apa Mah? Boleh nggak minta tolong beliin teh, beliin gula, beliin garam ke apa ya?" Dia berangkat. Dia berangkat ke warung, kemudian dia balik. "Mah, tadi beli teh, beli apa gitu, emang duitnya mana?" Itu konsentrasinya rendah. Hati-hati. Gitu ya. Oh itu bapaknya bener Pak Irwan, yang bapaknya rendah ya. Terus yang berikutnya ada apa Ibu? Lihat sebenarnya ini sih perlu pemeriksaan agak sedikit perlu medis ya. Ada di sininya Bapak Ibu, di pupil matanya itu. Nah, lebih gampang sih ngelihatnya itu anak-anaknya. Kemudian anak-anak kita itu apa ya, menjadi lazy man gitu. Jadi itu ciri-ciri ya. Umur di mana anak-anak banyak bergerak, dia nggak banyak bergerak. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Bapak-bapak? Mau tanya bagaimana cara memaksimalkan mendidik anak dengan kondisi ayahnya khususnya mungkin waktunya kurang ya, bisa jadi karena berangkat pagi-pagi pulang malam banget, atau bisa jadi cuma 1 minggu doang. Gak pulang-pulang. Jadi kalau saya sih bilangnya ini Pak, nggak usah kita bicara permasalahkan mau kualitas atau kuantitas.
Jadi kalau saya permasalahannya adalah high quality itu aja. High quality aja. Nah kalau high quality itu dua syaratnya, harus punya ilmu dan punya waktu. Jadi Pak Irwan mau berkualitas bagusnya atau kuantitas? Dua-duanya bagus. Tapi persoalannya adalah ber-high quality apa enggak? Gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya Bapak Ibu, dia nggak butuh lama-lama sama kita. Coba deh mana anak? Ini deh, sini deh. Abang mau cerita nih, kamu berapa menit? Berapa menit? Anak-anak kita ngomong begitu, Pak. Aku tadi ya, Pak ya, kata aku tadi sama Bu Guru, aku ntar kata Bu Guru dibilangin bagus. Karena aku ntar tadi ngasih anak teman-teman makan. Udah ya, Pak. Assalamualaikum. Tapi high quality. Bagaimana high quality itu? Kalau ayah ngomong, ayah yang jarang pulang ini, yang Bang Toib ini jarang pulang. Kalau ngomong sama anak jangan lebih dari 45 cm. Itu high quality. Dan kalau ngomong dengan anak 10 tahun ke bawah itu harus lebih banyak bondingnya, Bapak Ibu. Bonding. Kalau ngomong dengan anak 14 tahun ke atas, ini ada anak laki-laki, ada disebut dengan titik fathering di sininya. Di sini. Jadi kalau high quality itu, anak laki-laki bilang, Pak, anak SMP bilang, Mas, ya, aku tadi nolongin orangnya. Orangnya alhamdulillah sih. Jangan kita bilang gini, subhanallah, al-fatihah. Maksud saya gini, high quality. High quality itu satu contoh, Pak. Mau baca al-fatihah boleh. Tapi ini Allah sedang menyiapkan di sini, Anda disentuh aja. Gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu bagi anak laki-laki remaja itu balik itu dia bilang, ya Allah ya Karim, the real father. Ini yang real father. Bapak pergilah. Gitu. Tapi bagi dia itu high quality. Gitu loh. Yang jadi persoalan adalah bapak udah jarang pulang, nggak high quality. Gitu. Ketemu sama anak gitu, anaknya ketemu sama anak nih. Gitu, makan bareng sama anak nggak ada pengaruh gitu. Misalnya gitu, kita jarang banget ketemu sama anak, terus tiba-tiba nih kan kita jarang baca Al-Quran sama anak. Tiba-tiba misalnya kapan gitu kita bilang, ibu ayo istri kita kumpul dulu gitu. Dia baca Al-Quran. Atau gini Pak, saya pernah kejadian teman-teman di kantor juga nih. Lebih hebat lah dari bawah Pak ya. Dia pulangnya 3 bulan karena ditambang nih. Tapi anaknya ketika ditanya, saya tes nih ke anaknya, saya bilang, kamu siapa orang yang paling kamu cintai di dunia ini? Ayah. Jadi gini Pak ya, kalau nanyain ke anak-anak, nanyain ke bapak-bapak ini, bapak mencintai anak nggak? Jangan pernah percaya tanya ke bapak-bapaknya. Oh iya Pak Irwan, ini kerja ini kan untuk anak, jangan pernah percaya. Tanyain ke anaknya, kamu merasa dicintai ayahmu nggak? Kalau dia bilang aku merasa dicintai ayahmu, berarti itu benar ayah cinta sama dia. Saya tanya nih Pak, dia bilang Pak Irwan, gimana caranya? Ini saya nggak bisa baca Al-Quran karena anak saya, gimana caranya? Saya bilang pas pulang coba deh, pas pulang. Jadi anaknya mau tidur nih Pak, mau tidur, udah di tempat tidur. Saya bilang kasih surprise, kasih high quality. Datang si bapaknya ke tempat tidur. Saya bilang, kenapa ya? Ayah kenapa Mak? Enggak, ayah mau dekat kamu aja. Aku udah ngantuk ya. Enggak, ayah belum ngasih hadiah. Dia kenapa sih malam-malam gini? Aku udah ngantuk banget. Enggak, sebentar aja. Kamu merem Dedek? Mama nggak merem. Merem aja. Nah merem aja. Nanti kalau pas merem ke ayah hadiahnya langsung. Merem anak. Apa yang dia lakukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak baca ayat yang mana-mana, dia baca ayat Qul Huwallahu Ahad. Selesai Qul Huwallahu Ahad itu, kemudian kata ayah ini boleh dibuka matanya. Apa yang terjadi? Anaknya akhirnya mata ngalih di sini, anaknya. Kata anaknya, aku boleh nggak meluk ayah? Gitu. Aku boleh nggak meluk? Itu yang saya tanya. Tokoh spiritual dia siapa? Ayah. Kenapa? Pertemuan yang high quality. Gitu. Jadi high quality-nya jangan di luar. Anak high quality banyak ayah. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu banyak kemana. Anak-anak khususnya ke ayah. Anak itu sama ayahnya nggak perlu lama-lama. Kalau lama-lamaan bete deh. Iya, anaknya gitu. Tapi high quality. Gitu. Nah kalau saya jawabnya high quality. Nah ayah high quality itu persoalannya 2 ya. Itu aja. Cari ilmunya.
pilih waktunya. Jadi high quality kita nggak ada ilmunya rusak. Gitu. High quality ketemu dengan anaknya gitu, lagi makan gitu, lagi makan apa? Gitu. Ayahnya bilang gitu. Oh pas anaknya mau nambah, ayah pegang tangan anak. Emang kenapa aku nggak boleh makan ayam ya? Enggak. Nah. Ayahku tiba-tiba ingat ketika waktu itu Rasulullah dalam keadaan lapar ya, gimana ya? Nah. Ini high quality nih. Pas makan diingat sama anak kita 10 tahun itu diingat sama anak kita. High quality. Jadi menurut saya, tapi yang syariat ya Pak ya, perginya lama-lama tuh syariat gitu ya. Padahal sebenarnya masuk jam 10. Oh bilang mana berangkat pagi-pagi banget nih. Ini meeting gitu ya Pak. Kata anak kan berangkat ketemu jam 10 sudah ngapain pagi-pagi berangkatnya gitu. Jadi kalau pokok syariat ya nggak apa-apa, pergi nggak apa-apa. Kan kita harusnya seperti keluarga Nabi Ibrahim ya. Ibu-ibu nanti ya, ibu-ibu kerja sih ya. Ibu-ibu kalau suami berangkat kerja, apa tugas utamanya? Ibu-ibu di rumah nanyain, Bapak mau kemana nih? Tanya 3 kali. Gitu. Nanya mulu. Nanti 3 kali, nanya 3 kali. Ibu-ibu memang gitu sama bapak. Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? 3 kali, 2 kali. Sebab beginilah suami istri harusnya. Kalau suaminya bilang, Dek, aku berangkat, insya Allah semuanya karena Allah. Nah, itu tugasnya itu. Nah, istrinya bilang, Allah ya Karim, mudahkanlah suami saya itu apa. Begitu harusnya. Jadi jangan suami pernah bilang, Dek, berangkat kerja ya. Di dapur istrinya bilang, berangkat bang, sono. Itu makna ya. Kadang di rumah gitu ya. Gitu ya. Ini curhat semua itu. Ya Allah. Kalau pulang gimana Bapak Ibu? Pulang kalau suami di rumah, istri di rumah, suami pulang. Nah, kalau jangan biarin masuk dulu suaminya. Gitu ya? Ya, tugas istri apa? Mastiin yang dia bawa itu apa. Misalnya kita lagi dapur nih, Assalamualaikum, kata suami gitu. Bang, jangan masuk dulu bang, gue periksa dulu loh. Maksudnya gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya datang, jangan jawab di dapur, datang. Kenapa? Kita harus menjaga yang dia bawa itu haram atau gimana. Soalnya nanti dikasih uang sama kita masak, itu dimakan sama anak kita, itu masuknya ke darah daging anak kita. Kalau darah daging anak kita itu masuknya langsung ke jantung. Kalau jantung itu persoalan sudah sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, kalau makanan yang Bapak Ibu buang haram itu terlihatnya nanti 17 tahun ke atas. Lihat di mana? Di kepribadian anakmu. Jadi istri bilang, Bang, maaf ya Bang, berdiri di pintu dulu Bang. Ini alat penggorengan itu simpan aja. Kirain tanya di mana lagi periksa gitu. Masuk gitu Bang, maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang, saku atas, saku bawah, dompet apa Bang? Halal semua Bang. Itu penting. Halal. Karena bilang, waduh, kalau ini uang tadi ini nggak jelas nih Dek, uang ini Bang boleh nggak disimpan Bang, atau Abang kasihkan dulu sebelum ini kok Mas. Karena apa? Yang kita esensinya kita mencari bukan uang ya Pak. Yang kita cari adalah keberkahan, betul ya? Yang kita cari hari-hari ini keberkahan. Sedikit nggak apa-apa nih berkah. Jadi high quality. Ada lagi satu sudah selesai. Kita pura-pura aja pura-pura aja nggak ada di. Sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.